innama halakal ladzina min qablikum bi fudulil ta'am wa fudulil kalam wa fudulil manam. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, binasanya orang-orang sebelum kamu disebabkan 3 perkara. Yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara, dan yang ketiga banyak tidur. Tentu seorang ulama yang soleh ini tidak mungkin sembarangan berbicara tanpa melihat penyebab yang terjadi pada zaman atau sebelumnya. Dan tentu pembicaraan ulama ini berdasarkan daripada hadis daripada baginda Rasul, juga daripada ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya jamaah sekalian, apabila kita ingin dibinasakan oleh Allah, apabila kita ingin hancur, tidak harus nunggu tahun 2030, tidak harus nunggu tahun 2020, nggak harus nunggu tahun 2040. Cukup saja semua bangsa Indonesia ini banyak makan, banyak tidur, banyak bicara, pasti dapat hancur dan binasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau sudah banyak makan, semua orang sudah pada tahu apa dampaknya. Orang kalau banyak makan, orang kalau banyak tidur, orang kalau banyak minum, orang kalau banyak bicara, semua sudah pada tahu dampak yang terjadinya apa. Contoh, orang kalau banyak makan, orang kalau banyak makan dia lupa tetangganya. Orang kalau banyak makan dia lupa orang lain. Yang dia perhitungkan hanya perutnya sendiri. Yang dia perhitungkan hanya bagaimana dia perutnya kenyang, gak memikirkan bagaimana orang lain. Kalau ini yang terjadi saudara-saudara, maka orang tersebut dapat dikatakan cepat atau lambat dia akan binasa dan hancur. Kalau sudah banyak makan biasanya bawaannya malas beraktivitas. Orang kalau banyak makan biasanya hawanya pengen tidur. Kalau sudah banyak makan malas beraktivitas, otomatis kita akan terlambat. Orang sudah jauh melangkah, kita masih di situ-situ saja. Lihat nyamuk. Nyamuk kalau sudah menghisap darah kita, perutnya buncit, susah dia terbang. Dia paling di situ-situ saja, tinggal dipukul mati nyamuknya. Itulah orang kalau banyak makan. Kalau kita mau makan ala kadarnya saja. Kalau kita makan cukup untuk menguatkan tulang punggung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam konsep Islam yang namanya makan itu thuluthu li ta'amihi, thuluthu li syarabihi, thuluthu li nafsihi. Kalau kita makan sepertiganya saja, kalau kita minum sepertiganya saja, dan saat perut kita keisi oleh makanan, ada buat anginnya, ada buat airnya. Jangan sampai kita makan kekenyangan, napas kagak bisa, minum pun gak bisa, ruangan airnya malah tiada. Musibah yang terjadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalau saya bicara banyak makan, orang-orang sini pada tahu bagaimana dampak dan akibatnya. Dari sisi medikalnya sudah sangat tahu. Kalau banyak bicara juga dapat membinasakan orang. Bicara doangan, bicara terus, bicara melulu, nggak ada aktivitasnya, nggak ada aplikasinya. Kalau kata orang Betawi mah ngebacot doang banyak. Kalau kerja jauh antara langit dan bumi, orang itu harus sedikit bicara, banyak kerja, banyak mengamalkan. Orang biasanya kalau banyak bicara, banyak salahnya, banyak dosanya. Maka kurangi banyak bicara, banyakkan kita aktivitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan ini banyak orang bicara, di sana sini bisa terjadi keributan.
lisan suka memfitnah, lisan suka menggibah, lisan suka ngomongin orang. Kalau sudah banyak bicara, banyak gibah, banyak ngomongin orang, banyak mengadu domba, banyak memfitnah, yang ribut bukan hanya satu orang dengan orang yang lain, yang ribut bukan hanya satu kelompok yang lain, satu kampung halaman, satu bangsa dan bangsa yang lain bisa perang gara-gara lisan yang sembarangan banyak bicara tanpa bukti dan fakta. Maka jelas jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah yang menyelamatkan saudaranya dari lisan dan tangannya. Bagaimana lisan kita menyelamatkan saudara kita, bagaimana tangan kita menyelamatkan saudara kita. Jangan sampai dari lisan inilah bisa mencelakakan saudara kita yang lain. Jangan sampai dari tangan inilah bisa membinasakan kita dan saudara kita yang lain. Lisan berbicara yang baik saja, lisan berbicara yang fakta saja, lisan berbicara yang real saja, lisan berbicara menasihati orang saja, lisan jangan sampai mengkafirkan orang, lisan jangan sampai membid'ahkan orang, yang pada akhirnya satu sama lain tiada kerukunan yang ada justru keributan hanya gara-gara lisan. Maka kata Nabi apa jemaah sekalian? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik saja atau diam. Dua pilihannya, yang baik atau diam. Enggak ada pilihan bicara mengibah orang, enggak ada pilihan bicara fitnah orang, tidak ada bicara membuli orang. Yang ada bicara yang baik atau diam saja. Ini konsekuensi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kerjaannya hanya membuli satu sama lain, maka kita pertanyakan bagaimana hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita lihat Fir'aun itu adalah makhluk yang sangat jahat. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang hebatnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk mendatangi Fir'aun menggunakan faqula lahu qawlan layyina, maka ucapkanlah kalimat terhadap Musa qawlan layyina, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang menyentuh, ucapan yang baik, bukan ucapan yang menggetarkan dia lari dari medan dakwah, bukan. Tapi kalimatnya qawlan layyina, kalau menggunakan qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, sehingga Fir'aun tersentuh dan takut terhadap Tuhan. Sekelasnya Fir'aun, jamaah sekalian, Allah menyuruh Nabi Musa menggunakan kalimat yang lemah lembut. Masa cuma seorang RT menggunakan kalimat bully? Masya Allah. Jamaah sekalian, lisan bicara yang baik saja, jangan banyak bicara. Yang ketiga yang bisa membinasakan orang adalah banyak tidur. Orang kalau sudah banyak tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, akhirnya tidur selama-lamanya. Kurangin tidur, banyakin aktivitas. Maka tiga hal inilah yang bisa membinasakan orang. Kalau bangsa Indonesia ingin hancur, tidak harus nunggu tahun 2030. Besok hari silakan banyak makan, silakan banyak tidur, silakan banyak mengadu domba dan membuli orang. Lah harus nunggu tahun 2030, besok hari bisa binasa bangsa Indonesia. Nah, jamaah sekalian, sekitar 1 minggu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan 1 bulan buat kita. Sekitar 1 minggu lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan 1 madrasah buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan 1 rumah sakit buat kita, yakni rumah sakit Ramadan, madrasah Ramadan, bulan Ramadan.
Maka dalam bulan ini jemaah sekalian kita bisa ngurangin makan. Dalam bulan Ramadan ini nanti kita bisa ngurangin banyak bicara. Dalam bulan suci Ramadan ini nanti kita bisa ngurangin banyak tidur, kurangin banyak makan, banyakin puasa. Inilah bulannya untuk kurangin banyak makan. Ntar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita makan satu hari bisa 3 kali, sarapannya, makan siangnya, makan sore atau malamnya, itu baru makanan pokok, belum kalau kondangannya, belum kalau pengajiannya, belum kalau makanan ringannya. Satu hari kita makan bisa sampai 5 kali. Maka dalam bulan suci Ramadan kurangin makan, yang tadinya 3 kali, yang tadinya 5 kali, 2 kali saja kita makan. Saat buka puasa cukup kita batalkan puasa kita, sholat maghrib lalu makan, sholat taraweh ntar makan lagi pas mau sahur, itu 2 kali. Pertanyaan kita sekarang, ibu bapak bagaimana puasanya kemarin? Kurangin makan apa malah banyak makan? Kurangin. Karena kata Allah apa? Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Orang kalau puasa badannya agak langsing, kalau puasa badannya agak sehat. Kenapa? Karena kurangin makan dan kurangin minum, banyakin puasa, banyakin nahan lapar. Insya Allah orang tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bulan puasa seminggu lagi kurangin makan, jangan malah banyak makan. Yang kedua, bulan suci Ramadan nanti akan ngajarin kita jangan banyak bicara, kurangin bicara, banyakin baca Quran. Kurangin bicara, banyakin berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita suka membuli orang, kita suka menggibah orang, kita suka memfitnah orang, maka nanti di bulan suci Ramadan persiapkan diri kita, persiapkan jiwa kita. Jangan lagi membuli orang, jangan lagi memfitnah orang, jangan lagi mengadu domba orang. Perbanyak kita zikrullah, perbanyak baca Quran. Karena Al-Quran adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Masalahnya nanti adalah apakah selama kita puasa justru kita banyak ngomongin orang di bulan suci Ramadan kah, atau kita lebih banyak baca Quran kah? Allah sudah menurunkan gantinya, yakni Al-Quranul Karim. Maka perbanyak baca Quran, perbanyak zikirnya, perbanyak tasbihnya, perbanyak tahlilnya, perbanyak menundukkan dirinya, perbanyak muhasabah dirinya. Selama ini lisan suka membicarakan orang, maka minta maaflah, perbanyak istighfarlah, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya perbanyak baca Quran. Satu hari kita bisa baca 1 juz, satu hari kita bisa baca 2 juz. Satu bulan suci Ramadan kita bisa hatam 1 kali Al-Quran, kita bisa hatam 2 kali Al-Quran. Itu artinya stop kita membicarakan orang lain, stop kita banyak bicara justru malah banyak dosa dan salahnya. Kalau ini yang kita lakukan, selamat kita. Yang ketiga, bulan suci Ramadan nanti perbanyak qiyamul lailnya, kurangin tidurnya. Jangan sampai dalam bulan suci Ramadan malah kita pingin tidur terus. Kurangin tidurnya, banyakin qiyamul lailnya. Kalau kita tidur jam 9, biasa bangun jam 5, atau kadang-kadang ada orang yang bangunnya jam 7, subuhnya kebablasan. Maka nanti dalam bulan suci Ramadan, setelah kita sholat tarawih,
kita tadarus Al-Quran, lalu kita tidur, bangun jam 3, bangun jam 4, kita qiyamul lail dan kita tadarus Al-Quran, kita berbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita. Perbanyak bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah pada malam itu walaupun cuma sedikit. Oleh karena itu jemaah sekalian, bangga kita ya, bahagia kita kedatangan bulan suci Ramadan. Bahagia, ini tamu agung, kita harus girang, kita harus bahagia kedatangan bulan suci Ramadan. 1 minggu lagi, maka harapan kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dalam jiwa kita untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan, maka orang akan merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Ada di antara mereka yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa menikmati indahnya Ramadan, mereka tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya ibadah dalam bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu lagi jemaah sekalian, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah, maka giranglah, karena orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau datang tamu presiden, kita akan sambut. Kalau datang tamu lurah, kita akan sambut. Kalau datang tamu atasan kita, kita akan sambut. Di mana-mana dipasang spanduk, selamat datang presiden, selamat datang gubernur, selamat datang wali kota, selamat datang lurah, selamat datang atasan. Itu kita ucapkan, itu kita sambut. Maka sekitar 1 minggu lagi akan datang tamu agung yang memberikan kenyamanan ibadah kepada kita sekalian. Maka selayaknya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Ada tradisi di kampung halaman kita, ada yang cat rumahnya, ada yang ganti cat rumahnya, ada yang perbaharui cat rumahnya, ada yang bersih-bersih sekitar halamannya, ada yang membersihkan got-gotnya. Ini simbol jemaah sekalian, kita harus bersihkan jiwa kita, harus bersihkan hati kita, harus bersihkan kotoran-kotoran dalam jiwa kita, comberan-comberan dalam jiwa kita untuk menerima kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyehatkan jiwa dan raga kita supaya nyaman ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan buat kampung dan halaman kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan buat bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas kesalahan kita selama ini, banyak makan, banyak tidur, dan banyak bicara yang tiada gunanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.